الحمد لله. الحمد لله ممتنعا عن تمثيل الأفكار الخاطرة المرتفع عن تحصيل الأبصار الناظرة العالم يوجب قلب الزاغة الخاضرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأحمد على أياده البيضاء المتغادرة. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالآيات الباهرة وفضله على المقامة الفاخرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى الأنجم الزاهرة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid Jami' As-Sa'adah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita berwasiat kepada diri kita masing-masing agar di hari Jumat yang mulia ini kita selalu senantiasa meningkatkan iman kita dan takwa kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Sebab dengan bekal iman dan takwa itulah manusia akan mendapat keselamatan baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Salawat dan salam marilah selalu senantiasa kita sampaikan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya dan hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan bagi kita. Bulan Rabiul Awal sudah meninggalkan kita, tapi alhamdulillah di berbagai tempat semarak bulan Rabiul Awal menyambut daripada bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di berbagai tempat baik di Indonesia maupun di seluruh penjuru dunia diagungkan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah seharusnya menjadi ibrah pelajaran bagi kita semua agar kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada qudwah kita, teladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di dalam peringatan Maulid Nabi, di dalam kegiatan peringatan Maulid Nabi diisi untuk kita memperbanyak solawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solawat yang isinya merupakan doa kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan di dalam Al-Quranul Karim Suratul Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah dan bersalamlah kamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kembali kepada tafsir dalam Al-Quranul Karim, apa sebetulnya tafsir dari makna tadi ayat tadi, di mana salawat dari Allah Subhanahu wa taala merupakan rahmatan wa ridwanan. Kenapa rahmatan wa ridwanan? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat bagi alam semesta. Sebagaimana firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku utus engkau ya Muhammad sebagai rahmat bagi alam semesta. Raditu lakum Islam dinah. Aku redha Islam untuk agamamu. Jadi salawatnya Allah kepada Nabi Muhammad merupakan rahmatan wa ridwanan. Salawat kita kepada Nabi Muhammad SAW merupakan doa. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah dan bersalamlah kamu kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi bayangkan, Nabi yang sudah pasti masuk surga, yang maksum, yang diabadikan dalam Al-Quranul Karim,
La yuntiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak berkata-kata dengan hawa nafsu, ucapannya hanya wahyu ilahi. Masih kita doakan. Artinya kita umat Islam tidak menyembah Nabi. Kita umat Islam tidak mengkultuskan Nabi. Yang kita sembah Allah Jalla Jalaluh. Tapi kedudukan Nabi Muhammad merupakan rahmat bagi alam semesta. Karena itu patut untuk kita agungkan, untuk kita muliakan di hari kelahiran beliau, untuk kita jadikan teladan qudwah bagi kita, ikuti akhlak dan perilaku Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana seperti yang kita ikuti di dalam peringatan Maulid dibacakan untayan syair sirah nabawiyah. Apa itu sirah nabawiyah? Sejarah daripada kehidupan Nabi Muhammad, di mana dalam perayaan Maulid dibacakan sejarah kehidupan Nabi Muhammad, ditulis dalam untayan bait syair yang indah. Di dalamnya tertulis Al-Quran, tertulis hadis, tertulis sejarah sirah nabawiyah dari mulai Nabi lahir sampai Nabi wafat dan dalam dakwahnya. Di antara untayan sedikit bait syair di dalam karangan riwayat Maulid Nabi Syekh Abdurrahman Ad-Debai, di dalam pasal Syama'ilnya dikatakan salah satu sifat keagungan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan, adalah Nabi Muhammad sebaik-baiknya manusia dalam kejadian bentuk dan budi pekerti. Wahdahum ila haqqi turugon, Nabi Muhammad adalah yang paling banyak menunjukkan manusia kepada jalan yang benar. Kana khuluquhul Quran, akhlak Nabi Muhammad seperti Al-Quran. Artinya apa? Kalau ditanya akhlak yang baik seperti apa? Kana khuluquhul Quran. Apa yang diperintahkan Allah, apa yang dilarang Allah, yaitu yang dijalankan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya diabadikan kana khuluquhul Quran wa shimatuhul ghufran yansahu lil insan wa yafsahu fil ihsan. Nabi Muhammad akhlaknya, budi pekertinya seperti Al-Quran, bertabiat pengampun, memberi nasihat luas dalam berbuat kebajikan dan kebaikan. Wa ya'fu 'ani zambi idza kana fi haqqihi wasababih. Nabi Muhammad sifatnya pemaaf apabila kesalahan itu yang menjadi haknya. Wa idza duya haqqullahi lam yakum ahadun lighadabih. Dan bila hak Allah dilanggar, maka tak seorang pun dapat berdiri menentang daripada kemarahan Nabi Muhammad. Jadi sifat Nabi Muhammad diibaratkan santun, sopan, pemaaf apabila menjadi haknya. Tapi kalau haknya Allah dilanggar, syariat Allah dihina, maksiat merajalela, Nabi orang terdepan yang menentang dari pelaku tersebut, dan Nabi sangat murka dan marah terhadap perilaku maksiat dan kemaksiatan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Man ra'a badi'atan habah, siapapun yang melihat Nabi Muhammad meski sepintas pasti akan segan. Wa idza da'ahul miskinu ajabah, dan jika orang miskin mengundangnya, tentu Nabi Muhammad akan mendatanginya. Ya gulu haqqo walau kana murra, beliau selalu mengatakan kebenaran walau terasa pahit. Wala yudbirul lil muslimina ghisran wala durran, dan tidak pernah menyimpan rahasia hati, menipu serta membahayakan orang Islam. Man nazara fi wajhi alima annahu laisa bi wajhil ghazab, siapapun yang melihat wajahnya akan segera tahu bahwa beliau bukanlah seorang penipu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ini salah satu sifat sedikit ciri daripada Nabi kita Muhammad SAW. Orang melihatnya Nabi langsung tahu ini orang yang baik, orang yang jujur. Lantas bagaimana kita? Mudah-mudahan hikmah sedikit dari bait Maulid Nabi Muhammad SAW ini kita dapat tiru perilaku Nabi Muhammad. Kana khuluquhul Quran, apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, apa yang dihalalkan Allah, apa yang diharamkan Allah, itu dijalankan oleh Nabi kita Muhammad. Nabi Muhammad orangnya berbuat baik, saling tolong menolong, membantu sesama, sehingga bila bertemu orang tahu, oh orang ini orang yang sangat baik yang dapat menolong kita. Wa kana sallallahu alaihi wasallam laisa bigammarin wala ayyab. Beliau bukan pula seorang pengumpul ataupun pencela. Mudah-mudahan sedikit bait ini menjadi hikmah, kita dapat meniru teladan keagungan Nabi kita Muhammad SAW, dan mudah-mudahan hikmah dari peringatan Maulid yang dilaksanakan di berbagai macam tempat dapat kita menjadikan qudwah,
teladan, sosok pribadi yang agung Nabi kita Muhammad SAW, agar di zaman yang era modern ini, di zaman yang era serba media sosial, yang orang dengan gampang terkagum-kagum dengan sosok viral, sosok yang digandrungi di media sosial seolah-olah public figure paling top, banyak followernya, seolah-olah perkataannya benar, tapi kita melupakan sosok idola kita, contoh teladan kita. Kembalilah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Karena itu khutbah Jumat ini mudah-mudahan menggugah hati khatib dan jamaah sekalian. Mari ajarkan kepada anak-anak kita, keluarga kita, agar di rumah kita cinta dan tahu bagaimana sosok Nabi kita Muhammad SAW, dan kita bisa meniru sedikit banyak daripada teladan Nabi kita Muhammad SAW, agar kita dapat hidup selamat di dunia dan di akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihi wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan dengan sebenar-benarnya takwa. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaannya, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Bahkan di akhir hayatnya beliau selalu mengatakan ummati, ummati, ummati. Beliau sholatnya yang paling baik, ibadahnya yang paling baik. Lantas bagaimana, tanya kepada diri kita, apakah kita mau mengharapkan surganya Allah atau kita mau mengharapkan nerakanya? Kalau mau mengharapkan surganya, Nabi yang sudah pasti masuk surga masih kita doakan, masih beribadah dengan sebaik-baiknya. Tanya kepada diri kita masing-masing, bagaimana ibadah kita, bagaimana sholat kita, bagaimana tilawatil Quran kita, bagaimana zikir kita, bagaimana sholawat kita, bagaimana halal dan haram yang kita laksanakan. Apakah kita menjalankan apa-apa yang dihalalkan Allah, atau kita malah memakan apa-apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Mudah-mudahan ini menjadi ibrah pengingat bagi kita. Kita menjadi orang-orang yang selamat, beriman, bertakwa, dan menjadi orang-orang yang mencintai Nabi dan mengikuti qudwah dan teladan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربما لمن جاهد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد البشر. اللهم وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغرر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا أما نهى عنه وحذر واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد جد الحسن والحسين وعلى بخير أهل الدارين خصوصا على أول الرفيق سيدنا أبي بكر الصديق ولا صادق المصدوقين أبي حفص عمر الفاروق ولا زوزل بن دين سيدنا عثمان ذي النورين ولا ابن عم الغالب وباب العلم أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب ولا ست هدي الباقين رضي الله عنهم أجمعين
والسبتين الشريفين سيد شباب أهل الدارين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين ولا بقية الصحابة أجمعين ولا تمن لسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا إنك قريب مجيب دعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي كل مسلمين أجمعين. اللهم دمر أعداء الدين اللهم انصر الإسلام والمنافقين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.